Lingsir wengi gitu kan. Nah si lingsir wengi ini sebenarnya menceritakan kahanan penciptaan. Maka di wengi itu alam peteng, alam gelap. Karena sebelum terjadi alam padang, alam gemelar, itu kita masih di awang uwu. Maka disebut, digambarkan di bagian lingsir wengi. Alam padang itu bukan alam Jawa Majuja dan Banujan, bukan alamnya setan, karena setan itu ulap kalau kena cahaya. Maka ketika diri kita itu terpenuhi cahaya, karakter perdemitan diri kita itu terkikis. Itu ibaratnya gitu, karena itu disadur, diambil dari suluk-suluk tasawuf yang disadur. Nah hebatnya di dalam setiap mantra dan kidung itu mengandung inisiasi kodifikasi energi, tidak sembarangan membuatnya. Jadi kalau saya di Jakarta itu, kalau ada tanah sengketa itu mesti tak berkati. Karena yang menjadikan energi nggak selaras itu juga karena kita memberi energi terhadap tanah sengketa. Kita selalu mempercayai tempat itu kosong, angker dan lain sebagainya. Iya tanah itu butuh diperhatikan, tapi Anda malah mengabaikan. Hanya gara-gara sengketa administratif ruangnya dikosongi, tanah kosong, kehilangan perhatian, tidak diurus, akhirnya menjadi aeng dan angker. Apalagi ditambah-tambah kita mempercayai di situ ada ini itu malah disyuting. Ada kuntilanak, kuntil babi atau apa kan nggak ngerti. Akhirnya di situ menjadi tempat angker. Dan tanah angker itu memendarkan energi yang mengganggu sinyal kita. Jadi aku datang ke tempat angker, mas nyapu mas, jaluk togel. Yo, aku tak bilang gitu dari tempat angker Jakarta ini. Dimanapun saya berada tempat angker tak datangi semua. Tekoni nyapu jaluk togel. Jadi di situ saya meruat, ngepuk-ngepuk si tanah. Wes, kamu memang tidak diperhatikan ya sudah apa-apa. Karena manusia itu susah, perkara tulisan legalitas saja ya yang terus tanah tidak diperhatikan. Dan saya tidak ngeklaim itu hak milik secara administrasi milik siapa, tapi saya milik bumi ini adalah milik saya dan bagian dari saya. Itu wajib saya, hak saya untuk bersih-bersih. Salah satu partikel tubuh saya yang ada di luar diri saya itu membentuk saya, aku harus membersihkan. Ini wajibku urip karena aku meminjam sarana prasarana dari situ. Saya tidak pernah terpisah dengan lemah-lemah itu, tanah-tanah itu. Jadi kita ini jangan menambahkan beban kepada semesta dan jangan menjadi pengkacau ya. Karena memori kita ini berbahaya ketika kita tanamkan. Kita menginisiasi sesuatu yang tepat. Rumah sakit itu diinisiasi sebagai tempat yang sakit. Setiap hari Anda mempercayai itu. Orang yang datang ke sana itu susah sembuh. Susah sembuh. Karena didoai dengan pikiran Anda bahwa itu sakit. Seluruh lingkungan ngerti rumah sakit. Ini ketika dipahami itu ya menjadi tempat angker. Ngebu rumah sakit. Angker. Itu enak demi itu loh. Itu ada orang yang mati di situ loh. Ya terserah ada apa ya. Karena impuls pikiran kita ini dari batin meradiasikan sesuatu di luar diri kita, memancarkan gelombang. Jadi nanti neng tempat-tempat yang seperti itu tolong jumeneng. Jangan malah nambah-nambah diminta ini dan itu. Minta itu neng jero awakmu itu loh, di dalam diri kita. Kalau minta ada Gusti di sana, bukan di tempat itu. Ya, bukan di tempat itu. Terus makam, zaman dulu ada orang-orang ziarah makam atau apa. Makam itu menjadi tempat latihan untuk gembleng mental. Dalam tradisi Tantra Bhairawa, ajaran Pangiwa itu memang ada cara untuk gembleng mental. Ajaran Jawa kuno itu ada. Dan di tempat-tempat seperti yang diasingkan, kuburan. Kenapa di kuburan? Karena kuburan itu diprogram menjadi tempat yang menjemukan, mengerikan, menakutkan, membingungkan, kehancuran, fatalitas. Nah, ketika orang diajak ke sana itu untuk membongkar alam mental. Karena masalah kita adalah masalah mental, maka revolusi itu ya mental. Untuk sampai spiritual harus mental. Kalau mental belum dilalui susah, maka diajak ke kuburan untuk bersamadhi. Bahkan dalam laku ekstrim, ya, ajaran Pangiwa seperti yang dilakukan oleh Mpu Tantular itu bermeditasi di depan mayat, di depan mayat, berkalung usus, agar kita mengatasi kengerian diri kita bahwa suatu ketika kita juga akan menjadi bangkai dan bau itu tadi. Itu memang laku ekstrim untuk meningkatkan atau membongkar taraf mental. Tapi kita tidak akan menjadi pelaku itu, Mas Tunjung tidak akan mengajarkan itu.
Ya, Mas Nujak akan mengajarkan itu. Tapi itu ada, itu salah satu cara. Mungkin sampai sekarang masih dilakukan di berbagai anggota perguruan pencak silat. Kalau ngambil sabuk harus ke kuburan. Ke kuburan. Itu untuk pendidikan mental. Apalagi kalau jadi prajurit yang dikirim jadi pasukan-pasukan elit, kok mentalnya nggak anu, ya celaka ini. Karena ketika kita masuk gunung, kita masuk hutan tuh medan magnetnya sudah berbeda. Saya saja sama anak-anak ngaji Rasul kemarin masuk jalan tol aja bisa disesatkan berkali-kali. Oh ternyata memang gelombang biomagnetiknya tinggi. Akhirnya terjadi kecelakaan, terjadi apa? Banyak sekali. Karena di situ tidak ada energi, adanya nggak ada rumah. Dibongkar sama di jalan tol pas putar balik. Kok tersesat? Dia yang lakukan karma. Tuh, oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Siap. Monggo. Terima kasih Mas Tunjung Dimas. Mau tanya, tadi kan katanya kita sebaiknya jangan mengganggu semesta, bahkan memakai energi dari semesta. Yang saya tanyakan, dalam healing salah satu metodenya adalah dengan energi, dan itu kadang dengan minta izin sama semesta atau minta izin dengan Tuhan, dan energinya kita pakai, mungkin kita transfer ke yang sakit. Nah, taruhlah sudah terpakai, terus apakah ini salah? Dan kalaupun misalnya terpakai kan seolah-olah kita punya hutang, terus kita gantinya harusnya gimana? Nah, mohon pencerahan. Terima kasih. Oke. Silakan. Ya, langsung. Apa? Bengok terkait level kesadaran. Tadi kan Mas Teng menyebutkan terkait bagaimana kita berkomunikasi sebagai jiwa terhadap dengan raga kita ya. Ini saya percaya terkait kasus saya terkait jantung. Nah, saya sampai di level mana setiap jiwa ini dia harus meyakini bahwa dia bisa berkomunikasi dengan organnya. Kasus saya yang jantung ini kan ya. Dulu saya levelnya percaya bahwa saya pengen di healing bisa sembuh tanpa harus operasi gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kan dokter memvonis saya kalau masih mau diving harus saya operasi gitu kan ya. Akhirnya saya mengambil keputusan operasi nggak apa-apa gitu kan ya. Saya menyadari bahwa itu keputusan sulit karena waktu itu saya pengen mempercayai bahwa bapak saya waktu sakit jantung dulu sembuh sebenarnya. Obatnya gampang banget, cuma dikasih dekat kelapa hijau, dibakar, dikasih apa coba? Kodok, pericil. Saya yang mencari percilnya, jadi masih ingat masa sih saya nggak bisa sembuh gitu kan ya. Nah sehingga terngiang-ngiang, tapi waktu itu pikiran logis saya harus dioperasi gitu. Sehingga saya terima itu bahwa saya masih belum bisa mempercayai bahwa ibaratnya ada kayak jantungku, tolong dong bantu aku gitu kayak. Mungkin aku ada satu hal yang nggak salah, saya menyadari bahwa saya kebanyakan makan sebenarnya. Ibaratnya asal mangan gitu kan. Jadi nggak menyadari bahwa ada batasan-batasan yang saya harus berubah sebenarnya. Diingatkan lagi bahwa Tom, kamu dulu waktu kecil biasa tirakat kan, kenapa sekarang nggak lagi gitu. Sehingga setelah saya operasi itu malah ada lecutan bahwa saya harus kembali ke waktu hidup saya yang waktu masih kecil. Untuk apa? Untuk bisa ibaratnya menggali kembali ilmu leluhur yang dulu saya lupakan. Nah pertanyaan saya sebenarnya di level mana si jiwa ini harus percaya bahwa ya aku cukup sini atau aku harus berubah secara logis. Itu sih Pak Tenuan. Ada lagi? Ada lagi? Oke, yang mana? 3 ya? Oke. Ya, Mas Punten mau bertanya. Tadi Mas Tunjung sudah mewedarkan bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga itu menitipkan kauruh-kauruhnya di Pepunden ataupun mungkin yang saya tahu di Tembang-Tembang juga. Salah satunya adalah Lir Sing Wengi gitu kan. Kalau saya pahami, saya suka lagu itu karena nolong kayak syahdu banget kalau melihat syairnya. Tetapi
anak zaman sekarang tuh kalau saya dengar itu bunda itu kan lagu untuk panggil kuntilanak gitu kan. Saya miris gitu karena itu sudah tertanam di generasi anak-anak kita gitu. Kalau saya nyetel itu semua pada matikan, nanti tuh kuntilanak datang gitu. Jadi saya bagaimana caranya memberikan pendidikan ke anak-anak ini yang masih SD gitu. Mereka sudah tertanam itu kalau panggil itu setan akan datang gitu. Terima kasih. Saya jawab dulu dari Mas siapa tadi? Mas siapa tadi Mas yang tanya? Namamu siapa? Mas Doni. Ya, semoga merasuk ke Mas Doni jawabannya ya. Dan semoga saya bisa jawab. Semoga jawabannya merasuk ke kamu. Mas, saya ngiling kadang menggunakan permintaan semesta. Minta tolong ke semesta gitu ya maksudnya. Jadi gimana ngeruatnya, gimana kan gitu tuh. Gimana ketika saya sudah melakukan mesti akan mengembalikan. Oke, itu kan sudah Anda lakukan. Ya mungkin yang dimaksud kita minta dukungan semesta itu seperti kita minta dukungan kepada ibu, kepada bapak. Tapi kita jangan lupa bahwa kita sendiri juga partisipasi dari semesta. Sebenarnya energi itu bercokol di dalam diri kita. Itu beda konteks. Itu beda konteks. Karena kita ketika mengalirkan, kita hanya mengalirkan dan mengajak si yang di healing itu mengakses energinya sendiri ada di dalam jagat dirinya sendiri. Self healing tadi, bahasa kerennya self healing itu. Nah, kadang-kadang ketika kita mandeng memasukkan sesuatu itu, ketika ngambil, aku kok rumongso ngambil air tak masukkan ke dalam, ini mungkin yang mulai atensinya mengarah kepada peminjaman energi semesta, karena Anda sudah menggunakan kekuatan mind, kekuatan manikem. Padahal untuk healing itu sebenarnya tidak ada mental apa-apa, sudah suwung saja. Ketika Anda sudah suwung dan menetral diri, Anda berada di titik sentral dari diri Anda, dan itu pancer, dan itu ngalir. Makanya sekali lagi kalau menghealing orang jangan ada atensi atau niat menyembuhkan. Kalau sekali Anda memberi niat, ini sudah mulai masuk wilayah peminjaman energi atau pemindahan energi dari luar ke dalam. Ya sudah, suwungkan, suwung ing pamrih. Bertindak itu mulai dikurangi pamrihnya agar tidak melekat kepada alam. Karena nanti kalau itu memorinya melekat, ini akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang lebih fatal. Karena Anda mengirim impuls dan itu juga mengambil dari jejak luar. Semakin Anda menggunakan pikiran, itu mengakses energi luar. Mengakses energi luar. Nah itu tadi, mungkin Anda sudah melakoni pengembaliannya dari laku hidup Anda yang mungkin ada masalah gitu ya, yang mungkin Anda pernah jatuh, yang mungkin kena silet itu kan ya akhirnya darah yang ada yang netes untuk mengembalikan struktur keseimbangan, karena partikel darah yang netes itu dijadikan titik pengorbanan untuk mengembalikan si dia energi semesta yang mungkin Anda tidak sengaja meminjamnya tadi. Ngoten kira-kira nggih. Jadi mungkin kita sudah ngelakoni penebusannya tapi kan nggak sadar, yang mempengaruhi pola hidup kita. Ya serapopo karena sekarang tanah kuipan guru ngerti, karena itu tadi belum tahu ya enggak apa-apa. Kalau belum tahu itu ada pengampunan, ada kompensasi. Ngoten nggih. Untuk Mas Wijonarno, Mas Anton, ya beliau itu di ring jantungnya. Tapi beliau itu super karena master diving. Itu putune Betara Baruno. Jadi dia nyelamnya ke dasar laut. Akhirnya jantungnya jebol. Mergo lautnya diubek-ubek karo dhek. Nah, Mas, berarti begini. Nggih, sejauh mana tingkat kesadaran saya harus menyembuhkan? Sejauh Anda bisa menangani perlawanan dan konflik di dalam batin. Karena nyatanya ketika Anda mau dioperasi, Anda melawan. Kita lakukan ini pura, aduh si ngomong kok dokter, kan gitu. Terus Anda punya bojo, Anda punya istri, punya keluarga yang juga ikut mencemaskan Anda. Lah tambah lagi kecemasan dan perlawanannya, yo ora kan gitu. Tapi beda ketika konteksnya sama Bapak. Ketika Bapak Anda suruh minum degan dan sebagainya, karena Anda sudah ada cinta dan tidak perlawanan terhadap Bapak Anda, itu justru malah menyembuhkan karena Anda tidak melawan di dalam diri Anda. Karena Anda merasa percil ini akan masuk dalam jantung Anda dan membersihkan masalah di jantung Anda. Jadi gini, berarti
sejauh kesadaran mana? Sejauh kita mampu menyadari kita menangani perlawanan dan kecemasan wujudnya dalam diri kita. Ragu tadi loh mas, yang sudah saya bilang dosa itu ketika ada ragu-ragu itu loh. Nah, tapi karena itu tadi jenengan sendiri sudah pernah menyadari melakoni tirakat yang sebenarnya itu merupakan desain tubuh Anda yang disuruh berpuasa dan memasukkan makanan yang sesuai dengan diri Anda, terus Anda berubah tema, berubah tempat, berubah situasi pekerjaan, berubah pendidikan, Anda ikut dengan gelombang lingkungan, ya sudah, berarti berterima kasih karena sudah terlanjur operasi, bukan berarti sesuatu yang sudah terlanjur itu tidak usah digetuni. Pasti ada ilham dan inspirasi dan jalan. Maknanya itu adalah kamu dikasih tahu itu. Dengan jantung tadi tuh saya sudah bilang, itu kan diperingati. Ada jawoto atau malaikat yang menjelma dalam dirimu, membentuk untuk menyakiti jantungmu agar kamu sadar balik poso meneh. Menggeladrah di manganmu ini. Mosok apa-apa kamu makan, sak piringnya kamu makan kan gitu. Nah, itu bermasalah nanti. Nah, akhirnya disitulah dikontrol. Anda didangu, Anda dipanggil ulang dengan sakit. Berarti peristiwa sakit itu terkadang tidak selalu buruk, tidak selalu buruk. Yang memberi penilaian buruk adalah pikiran kita. Tapi malah matur suwono, jenengan itu malah berterima kasih. Karena saya diselamatkan kan. Coba nek gak enak sinyal jantung. Coba kalau Anda itu ngepup tapi gak ada kebelete, ya ciloko. Kamu pipis gak ada kebelete yang direwes kabeh. Sama. Anda dipanggil komunikasi, Anda untuk sadar harus dipersakiti dulu jantungnya. Persakiti dulu jantungnya. Agar Anda lebih lebih bisa mendengar. Karena selama ini diajak ngomong dengan situasi dan kondisi di sekeliling nggak sadar. Akhirnya geruceng dari dalam. Akhirnya dipanggil oleh jantung Anda yang merupakan wujud dari guru sejatimu untuk kembali kepada taraf sadar. Taraf sadar. Gitu gitu. Pong pora. Itu empu keris, penyelam, pengobrak-abrik laut, akhirnya jantungnya tapuk arep betara baruno. Gitu Mas Anton nggih? Terus nuwun. Saya jawab untuk Mbak Yuni. Mbak Yuni, gini, Mbak Yuni, Mas Lingsir Wengi itu sebenarnya kan anggitan atau ajaran luhur tentang Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi gitu kan. Nah si Lingsir Wengi ini sebenarnya menceritakan kahanan penciptaan. Maka di Wengi itu alam peteng, alam gelap. Karena sebelum terjadi alam padang, alam gemelar, itu kita masih di awang uwung. Maka disebut, digambarkan di bagian Lingsir Wengi. Baru mencerita keberadaan jin setan datang purun. Kenapa? Karena sudah ngenjoh neng alam padang. Karena alam padang itu bukan alam ijo majujo jan banujan, bukan alamnya setan, karena setan itu ulap kalau kena cahaya. Maka ketika diri kita itu terpenuhi cahaya, karakter perdemitan diri kita itu terkikis. Itu ibaratnya gitu. Karena itu disadur, diambil dari suluk-suluk tasawuf yang disadur. Nah, hebatnya di dalam setiap mantra dan kidung itu mengandung inisiasi kodifikasi energi. Tidak sembarangan membuatnya. Tidak sembarangan membuatnya. Terus masalahnya dan mohon maaf sekali, lah karena kesadaran tadi terdegradasi, juga karena ketidaktahuan, sebuah film mengangkat bahwa Lingsir Wengi adalah mantra pemanggil setan, pemanggil kuntil babi tadi, kuntilanak. Ketika kuntilanak dipanggil, dan sebenarnya kita harus tahu hulu hilir sopo toh kuntilanak itu. Ya itu sangat ngawurisasi. Jadi karena kita sudah bareng-bareng mempercayai akhirnya terjadi dan terlanjur, ya wes gak usah diketuni. Jadi kita tetap percaya bahwa itu adalah mantra yang dibuat sebagai sistem penyelarasan energi dan tutur tinular tentang kisah terjadinya alam. Maka kuntel anak, sudah saya bilang, sesuatu yang wujud di diri Anda itu diproyeksi dari alam mental Anda. Karena yang menyetel proyeksinya diri Anda. Bukan berarti energi itu tidak ada, energi itu ada, tapi merupa dan mewujud karena informasi yang ditanam di dalam alam bawah sadar Anda, turun temurun. Makanya
ketika ada orang melihat pocong, melihat kuntilanak, itu proyeksi dari batin dia sendiri karena menikat energi itu, karena mengundang energi itu. Sebenarnya si kuntilanak itu manifestasi dari perasaan kegetiran. Karena kuntilanak dilambangkan seorang gadis yang dibunuh dan diperkosa. Dan itu sangat getir ketika kita perdengarkan. Ketika kita terinisiasi dengan energi getir setiap hari, gampang diketoki kuntilanak. Kalau memang indigo Anda aktif, gampang diketoki kuntilanak. Dan medon, pocong. Kenapa muncul di area Anda? Karena Anda yang menarik. Karena diri Anda itu dalam kondisi mamang, takut mati, takut hidup, takut tidak punya pekerjaan. Ketakutan terhadap fase kematian akan menarik energi bentuk pocong. Semakin Anda menyimpan energi negatif, semakin mengerikan sesuatu yang tampak di area Anda. Maka di tradisi Jawa kuno sudah digambarkan tentang kala kirti murka yang ada taringnya, betara durga, agar kita melampaui kengerian itu tadi. Karena kalau tidak dilampaui, mental kita akan mudah ke sana, mudah ke sana. Apalagi diceritani, makanya nek ugo ngalami nggak usah cerita. Aja liwat di situ ya. Waduh, aku diketoki belum. Nek kamu nggak menyaksikan, kamu hanya mendapat informasi. Bayangkan ketika informasi itu sudah terindoktrinasi dalam dirimu, kamu berjalan, dulu kok merinding. Padahal itu dirimu karena dikatakan sugesti orang tadi loh. Dan kebetulan kamu masih menyimpan energi itu. Energi itu ada, merupa, mencipta, mewujud dari proyeksi layar yang Anda setel mental Anda. Maka alam mental harus diluruhkan. Nah, kapasitas mental tadi ketika dikembangkan ketika Anda bermeditasi masuk di tubuh Manomaya Kosa, alam mental itu akan menyetel. Oh, energi syukur akan menyetel, aku ketemu Tuhan Yesus ya. Aku ketemu cahaya ya, itu karena Anda mentalnya bersyukur. Mentalnya bersyukur. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Sabar sih. Sabar dulu. Anak kita sudah terlanjur termasuki inisiasi memori tertentu. Sabar dulu. Dengan Anda mengubah memori di dalam diri Anda, kode-kode DNA Anda, gen Anda itu akan memendarkan percikan ruat kepada anak Anda. Ibaratnya dengan hati, jangan dengan otak untuk menangani anak. Kalau dengan otak tidak selesai. Itu idealitas Anda akan memaksa anak, biarin. Nek wayah nyetel ya disetel, nek anak pas metu disetel. Karena energinya sudah terekam di sana. Anak pulang kan, aduh kok jadi enak. Karena tidak dikasih tahu dulu. Nanti lama-kelamaan, kamu tahu gak rumah jadi enak. Terus dia merasa, makanannya kok enak, makan enak. Karena mantranya sudah meresap di makananmu. Terus diceritai secara kognitif, ini tadi karena mama macain inti. Loh, kan ini kuntilanak, lah nyatanya makanan enak enggak? Kan gitu, pelan-pelan.